Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwa illa billah. Yang saya muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para habaib, para ustaz, mohon maaf kalau saya tidak bisa memuliakan satu persatu. Percayalah di hati saya ada rasa cinta untuk semuanya. Kita hantarkan dulu doa yang terindah untuk semua para ulama-ulama kita yang masih hidup. Semoga Allah sehatkan badannya. Allah panjangkan umurnya. Allah kuatkan imannya. Allah jaga semangat istiqomahnya. Amin ya rabbal. Yang tidak saya lupakan, izinkan saya memberikan salam penghormatan kepada Ketua Masjid Darussalam Bapak Misram dan segenap jajarannya yang sudah menjadi wasilah perjumpaan kita malam ini. Kita doakan siapapun yang ikut andil mengizinkan, memudahkan, memfasilitasi perjumpaan malam ini, mudah-mudahan Allah catat ini menjadi amal terindah baginya nanti di hadapan Allah. Hadir bersama kita Bapak Kapolsek Mariana yang diwakili oleh Aibtu Syafi'i. Hadir juga Babi, ya itu maksudnya izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada komunitas Riau Indonesia Mengaji karena wasilahnya saya hari ini hadir di sini. Bapak Ibu sudah tonton tadi videonya, anak-anak muda yang sedang bersemangat berjihad ingin menyenangkan hati Rasulullah. Bapak Ibu, demi Allah, siapapun yang menyenangkan hati Rasulullah, Allah tidak diam. Allah senangkan dia dunia dan akhiratnya. Juga sebaliknya, siapapun yang menyakiti hati Rasulullah, Allah tidak diam. Allah hadirkan laknatnya, Allah siapkan azabnya. Bapak Ibu pulang dari sini buka surah Al-Ahzab ayat 57. Di sana disebutkan innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulahu. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah, yang menyakiti Rasulullah, la'anahumullah, Allah laknat dia di dunia wal akhirat. Laknat itu Allah turunkan sejak dia di dunia sampai di akhirat. Wa a'adda lahum 'adzaban muhina, Allah siapkan mereka azab yang akan menghinakan mereka. Saya yakin pasti ada yang bertanya-tanya, Habib, kalau yang menyenangkan Rasul banyak, tapi apa benar ada yang menyakiti hati Rasul? Ada. Ibu tahu kalau saya kupas hari ini sudah selesai. Saya lagi bikin buku kecilnya. Judul bukunya Manil ladzi yu'dzuna Rasul. Siapa orang-orang yang sudah menyakiti hati Rasul? Salah satunya orang-orang yang ada di luar sana, kelompok kecil, firqatun qalilatun, kelompok kecil yang sedikit-sedikit suka membid'ah-bid'ahkan orang. Dikit
mengkafir-kafirkan orang. Orang bikin maulid Nabi, dia yang kepanasan. Betul? Saya yakin yang hadir malam ini merayakan maulid Nabi, dia merayakan karena ingin menyenangkan hati Rasulullah. Betul? Kita hadir di sini karena ingin mengagungkan kelahiran Nabi. Kenapa? Karena Allah yang Maha Agung mengagungkan kelahirannya. Kita hadir di sini ingin memuliakan kelahiran Nabi. Kenapa? Allah yang Maha Mulia dulu yang memuliakan kelahiran Nabi. Kita hadir di sini ingin membesar-besarkan kelahiran Nabi. Kenapa? Karena Allah yang Maha Besar yang pertama membesar-besarkan kelahiran Nabi. Mana buktinya? Saya akan hadirkan setelah pesan-pesan yang satu ini. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang mengagung-agungkan maulid Nabi bukan hanya kita. Yang memuliakan maulid Nabi bukan cuma kita. Yang memeriahkan maulid Nabi bukan cuma kita, tapi Allah Tuhan kita. Anak-anak, ada dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Di sana saya menemukan ketika malam lahirnya Nabi Muhammad, Allah tampakkan cahaya. Ia menyinari dari Mekah sampai ke negeri Syam. Nur, seolah-olah malam hari itu berubah jadi siang. Ketika malam maulidnya Nabi Muhammad, Allah jadikan singgasana kerajaan Persia bergoncang begitu dahsyatnya, sebagian tempatnya buminya terbelah. Ketika malam maulid Nabi Muhammad, Allah padamkan api yang selama ribuan tahun disembah oleh orang Majusi, dikeramakan, dituhan-tuhankan, karena tidak pernah padam selama 1000 tahun. Tapi begitu maulid Nabi, Allah matikan api itu sampai ada orang Majusi lagi menyembah apinya mati, dia teriak, buset, Tuhan kita mampus. Anak-anak, bahkan ibunda Nabi pernah menyaksikan detik-detik ibunda Nabi akan melahirkan manusia pilihan dari Allah keluar dari rahimnya. Ibunda Nabi melihat ada keanehan di langit. Anak-anak, kenal ibunda Nabi, namanya Siti. Di sini Khadijah, di sini Siti Badriyah, di sini Siti Nurhalizah. Tiap tahun saja kita bikin maulid Nabi masih ada kejadian begini. Apalagi kalau mau ikut mazhabnya Wahabi, nggak ada maulidan, makin jauh anak-anak dengan Nabi. Betul? Salah satu tujuan kenapa ulama-ulama dahulu kalau bisa tiap malam bikin maulid Nabi, tiap malam dibuka tentang sejarah Nabi, biar anak kita lebih kenal dengan Nabinya daripada artisnya. Sekarang anak kita lebih kenal dengan Lesti daripada Nabi. Segala-gala maulid sering dibid'ah-bid'ahkan, gara-gara maulid jarang diadakan, anak kita sekarang lebih hafal al-musikok bagi dua daripada salawat untuk nabinya. Betul?
anakku sayang, ibunda Nabi namanya Siti. Siti Fatimah. Ayo, Siti Fatimah atau Siti Aminah? Ibunda Nabi detik-detik akan melahirkan putranya yang terpilih menjadi manusia pilihan dari Allah. Ibunda Nabi heran, Pak, lihat ke langit, itu bintang digabung oleh Allah menjadi satu. Digabung bintang-bintang itu jadi satu. Fungsinya apa? Jadi lampu tembak menyinari kelahiran nur fauqa nur, cahaya di atas cahaya yang akan segera menerangi bumi. Bintang menyinari. Sampai ibunda Nabi khawatir seolah-olah bintang itu seperti akan menimpa dirinya. Pada malam kelahiran Nabi, semua pendeta-pendeta yang hidup di zaman itu malam harinya dimimpikan Allah dengan mimpi yang sama, mimpi yang mengerikan dan menakutkan. Ayo, ini baru sebagian kecil saya bongkar faktanya. Kalau yang merayakan, yang menyambut, yang memuliakan, yang mengagungkan, yang membesar-besarkan kelahiran manusia yang mulia, bukan hanya kita, tapi Allah yang lebih dulu mengawalinya. Betul? Kakeknya Nabi yang bernama Abdul Muttalib, dalam kitab disebutkan, pada detik-detik Maulid Nabi Muhammad, kakeknya Nabi melihat semua patung-patung yang berada di sekitar Ka'bah. Karena dulu Ka'bah dikelilingi patung Lata, Uzza. Betul? Itu pada malam Maulid Nabi, semua patung-patung sapotong jatuh semuanya dan mereka sujud. Patung bukan cuma jatuh, tapi nampak sedang bersujud. Kakeknya Nabi menyebutkan dan melihat dengan mata kepalanya. Ini menunjukkan kalau sudah Allah mengagungkan salah satu hari, maka hari itu adalah hari yang besar dan mulia dan sudah seharusnya kita agung-agungkan. Betul? Sallallahu alaihi Tiba-tiba ada sekelompok orang berkata, jangan Nabi mana pernah kumpul-kumpul kayak Maulid begini. Betul? Betul? Kalau mau jujur Pak, sebenarnya zaman Nabi ada perkumpulan seperti ini, cuma caranya beda. Saya jelaskan darinya. Anak-anak, Nabi pernah masuk ke satu tempat, lalu Nabi melihat ada halaqah, kumpulan para sahabat. Nabi bertanya, ma'adrasakum, kenapa kalian duduk-duduk begini? Apa yang kalian lakukan? Sahabat semua menjawab, ya Rasul, kami ngumpul rame-rame begini. Satu, kami sedang ingat Allah, sedang zikir kepada Allah. Kata Nabi, bagus. Terus lagi ngapain lagi? Kami ngumpul begini ya
Rasul, nahmadullah ala ma hadana bil Islam. Kami sedang memuji Allah karena Allah sudah menghadirkan Islam bagi kami sebagai agama. Terus apalagi kata Nabi yang ketiga ya Rasul, kami ngumpul ini, kami sedang memuji Allah, kami bangga, kami senang, kami bersyukur karena Engkau hadirkan buat kami. Bapak Ibu mendengar perkumpulan itu, Nabi langsung tersenyum. Kata Nabi, tadi Jibril datang menghampiriku. Atani Jibril datang menghampiriku. Fa'akhbarni, dan memberitahukan kepadaku bahwa kalian semua sedang dibanggakan Allah di hadapan para malaikat. Perkumpulan yang dibanggakan Allah, salah satunya perkumpulan yang di dalamnya punya niat bangga, bersyukur karena Rasul dihadirkan di tengah-tengah kita. Salah satu tujuan Maulid Nabi bentuk syukur karena Allah hadirkan Nabi sebagai penyelamat kita. Betul? Sallallahu Ternyata masih banyak orang-orang di luar sana mengaku cinta dengan Nabi, seolah-olah mengamalkan sunnah Nabi, tapi yang gak sadar ucapannya menyakiti hatinya. Saya bongkar satu saja kebodohan, kebobrokan orang-orang yang mengkafirkan Maulid Nabi. Saya sebut saja kelompoknya. Mudah-mudahan kalau ada di sini dia langsung nonton. Wahabi, Salafi, Ahlus Sunnah. Dulu namanya Wahabi, dibongkar kebobrokannya, ganti casing Salafi. Dibongkar kalau Salafi itu artinya salah pikir. Akhirnya ganti nama Pak Ahlus Sunnah wal Jamaah. Betul? Itu pun dia ngomong-ngomong roba itu bid'ah. Zaman Nabi nggak ada namanya Salafi, karena Nabi nggak ada hal-hal Wahabi, apalagi Ahlus Sunnah. Namanya saja sudah bid'ah. Betul? Ibu tahu apa puncak yang paling dahsyat yang menyakiti hati Nabi? Silakan buka rekaman kelompok-kelompok yang gak suka dengan Maulid. Saya namakan mereka anti-Maulid, anti-Maulid, suka mabuk, anti-Maulid. Ibu tahu yang paling gila dari otaknya, mulutnya sering berkata ayah ibu di neraka, ayah ibu Nabi, mereka katakan di neraka. Apakah ucapan ini tidak melukai hati Nabi? Betul? Maka orang yang begini tak sudah boleh dilaknat, karena Allah pun melaknat mereka dunia akhirat. Kurang ajar bilang ayah ibu Nabi di neraka. Emang mereka siapa? Bapak Ibu, kadang-kadang tuh kalau saya kupas dari mereka nggak selesai 2 jam. Nanti kapan-kapan saya datang ke sini, saya telanjangi hadis mereka, bahwa hadis mereka memiliki titik-titik kelemahan dan dalil kita lebih kuat. Mereka salah memahami dalil, betul? Makanya Bapak Ibu, saya bagi manusia jadi 3. Ada 3 kategori manusia. 1, manusia kurang paham. Kalau kurang paham, mau jadi paham, amalkan ayat Quran. Fas'al ahlul dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan orang yang paham, biar jadi paham. Yang kedua namanya orang salah paham. Betul? Kalau salah paham, rumusnya kembali ke Quran. Apa? Fatabayyanu. Klarifikasi dong, tanya dengan orang yang paham, biar gak salah paham. Kenapa sih kalian ngadain Maulid? Isinya apa sih? Betul? Dia gak pernah duduk, gak pernah dengar, gak pernah tahu, tiba-tiba langsung main mengharam-haramkan. Dan yang ketiga,
Kelompok mereka saya namakan gagal paham. Betul? Kalau sudah gagal paham, dikasih dalil nggak ngerti, dikasih ini nggak paham, kita cuma serahkan kepada Allah. Nampak seolah-olah mengamalkan sunnah Nabi, tapi mulutnya menyakiti hati Nabi. Allah nggak akan melihat apapun yang dia lakukan. Bapak Ibu, saya jelaskan. Jangankan ayat ibu Nabi, jangankan ayat ibu Nabi, sapu tangan yang pernah menyentuh wajah Nabi saja tidak bisa dimakan oleh api. Anak-anak pernah dengar sapu tangan Nabi belum? Malam ini saya ceritakan. Setelah Nabi wafat, sapu tangan milik Nabi sempat berpindah tangan ke Anas bin Malik, salah seorang sahabat Nabi. Saking sayangnya Anas bin Malik dengan peninggalan berharga ini, sapu tangan Nabi, saking sayangnya. Kalau kita lah kalau punya barang lama, barang antik, rasanya takut kalau dicuci, betul kan? Kalau dicuci takut rusak, dijemur takut hilang. Kemana-mana dibawa. Anas bin Malik sayang betul dengan sapu tangan ini. Satu hari sapu tangannya nampak kotor. Pembantunya berkata, "Imam, sapu tanganmu sudah nampak kotor, Imam. Biarkan saya mencucinya." Kata Imam, "Ambil cuci, tapi hati-hati ya, jangan sampai rusak." Lalu pembantunya tadi melihat, "Allah, sapu tangan ini kok berharga banget. Udah nanti saya belikan Imam sapu tangan yang lebih bagus." Lalu dia buang sapu tangan ini di perapian. Dilemparlah sapu tangan ini di tempat perapian dan api menyala begitu besar. Begitu selang beberapa lama dia melihat yang lain terbakar semuanya, kayunya dan benda-benda yang ada di dalamnya, tapi kok sapu tangan itu saja yang tidak terbakar. Bahkan yang tadinya kotor nampak keandan laban seperti susu, membening, mengkilat, bersih. Lalu si pembantu ini bergetar tangannya, dia ambil sapu tangan itu, dia temui majikannya Anas bin Malik. "Mana ada ya Sayyidi? Benda apa ini? Benda apa?" Anas bin Malik ketawa, belum tahu. Jangan-jangan Anas bin Malik ngetes pembantu ini karena saya minta, "Kamu tahu itu kan ini sapu tangan siapa? Tadi saya masukkan ke api, tapi tidak terbakar, malah bersih." Kata Anas bin Malik, "Inna hada min dilun di Rasulillah." Ini sapu tangan milik Rasulullah. Inna hada min dilun yamsah wajhahu. Ini sapu tangan cuma pernah mengusap keringat Nabi, cuma pernah mengisap keringat Nabi, cuma pernah dipakai Nabi sesaat saja. Kata Anas bin Malik, bagaimana mungkin ini akan terbakar? Kenapa? Li'annana la takul syai'an marra ala wujuhil anbiya. Nabi Allah jamin bahwa api dunia tidak akan pernah berani menyentuh apapun yang pernah bersentuhan dengan wajah-wajah para nabi-nabinya, apalagi wajah Nabi Muhammad. Jangankan api dunia, api neraka tidak akan berani menyentuh apapun yang pernah bersentuhan dengan wajah Nabi Muhammad. Bapak Ibu, semua ulama satu dunia menyimpulkan riwayat ini berkata, ini menunjukkan bahwa api saja punya adab kepada Nabi. Ta'aduban, beradab, menunjukkan adabnya kepada benda mati yang pernah menempel di wajah Nabi. Kok ada Wahabi, Salafi, tidak punya adab memvonis ayah ibu Nabi masuk neraka, pada di dalam tubuh ayah ibu Nabi mengalir dalam Nabi kita Muhammad. Betul? Itu namanya al-bonas. Bahasa lain al-buyar. Bahasa halusnya al-bono. Satu tangan saja
Betul? Apalagi orang tua Nabi Sallallahu Izinkan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada komunitas Riau Indonesia Mengaji yang menjadi wasilah menghadirkan saya malam ini. Anak-anak, tiket pesawat, hotel, mobil, bahkan makan minum saya yang bayar mereka. Bapak Ibu, belum tentu ada anak-anak muda yang mau jadi sponsor menghadirkan ulama. Anak muda sekarang kalau menghadirkan artis baru semangat. Betul? Tapi menghadirkan ulama belum tentu. Betul? Tapi sekarang ada anak-anak muda siap malam sibuk, tenaga, pikiran, semuanya mereka korbankan untuk bisa menghadirkan para ulama ke pelosok-pelosok negeri. Saya dibawa keliling oleh mereka kemana-mana, Pak. Dari kampung ke luar kampung, saya merasa jadi orang kampung. Kadang-kadang dibawa mereka dari desa ke luar desa, saya merasa jadi orang desa. Kadang-kadang pernah waktu itu saya dibawa mereka masuk hutan, keluar hutan, saya merasa siapa yang bilang orang hutan? Ini saya laporkan nanti dengan Verdi Sambo. Ini bisa kena pasal perbuatan tidak benar. Bapak Ibu, kita doakan yuk anak-anak muda ini istiqomah dalam perjuangannya. Kalau hari ini mereka hadirkan saya, mudah-mudahan besok mereka bawa ulama-ulama hebat lagi dari luar kota berbagi ilmu untuk kita semuanya. Amin. Saya titipkan pesan ulama, kalau kita tidak bisa jadi orang baik, paling tidak membantu kebaikan yang dilakukan orang baik tersebar. Kalau kita nggak bisa dari komunitas ini, paling tidak malam ini kita titip saham akhirat bersama mereka. Mudah-mudahan lahir nanti anak cucu kita kelak ada yang jadi ulama besar. Amin. Bapak Ibu, biar makin berkah malam ini, saya mulai dari diri saya. Saya ajak Bapak Ibu siapkan infak terbaik. Kita senangkan hati Rasulullah malam ini. Apapun yang diniatkan menyenangkan hati Rasulullah, Allah tidak diam. Allah akan senangkan dunia dan akhiratnya. Amin. Siapkan infak terbaik. Saya mulai dulu dari diri saya. Tukar dulu yang warna merah. Ini ada dua nih. Kalau warna hijau nanti kelihatannya nggak terang. Dan tukar warna merah. Sallallahu siapkan infak terbaik. Tidak ada ceritanya orang yang rajin sedekah jatuh miskin. Yang ada faktanya, makin kencang sedekahnya, makin nambah hartanya, makin berkah usahanya, makin bahagia kehidupan. Saya mulai dari diri saya. Lihat ke depan. Anak-anak, lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Niatkan. Kenapa harus diniatkan? Karena dalam kebaikan ada keberkahan.
Sekali lagi dalam kebaikan itu ada keberkahan. Anak-anak, dalam keberkahan itu ada kebahagiaan. Maksudnya apa? Rugi kalau bapak ibu berbuat kebaikan, tapi kebaikan itu tidak dijadikan wasilah yang membuat doa cepat dijawab. Habib, kata Wahabi, kata Salafi, kata Ahlussunnah, nggak boleh bertawassul. Itu bid'ah, haram. Kalau mau minta langsung kepada Allah, nggak boleh pakai wasilah. Punya galak amal jadi penghalang bagi kita mengamalkan. Belum? Soal itu mohon maaf, saya tahu persis sifat orang Wahabi Salafi itu kepo. Betul? Bahasa Arabnya kepo. Apalagi? Fudul. Jangan fudul. Jangan malas-malas belajar bahasa Arab. Saya pernah melihat anak kecil-kecil kayak kalian pintar bahasa Arabnya waktu saya ke Mekah. Kalau tidak percaya coba main ke sana. Bahasa Indonesianya sifat orang Wahabi itu kepo, bahasa Arabnya fudul, bahasa Inggrisnya selodean. Benar-benar kita yang ngamalin dia yang kepanasan. Bapak Ibu, kita merayakan Maulid Nabi dengan senang, dia yang kepanasan. Anak-anak mau tahu nggak siapa makhluk Allah yang pertama kali nggak senang, resah, risih, bahkan menangis ketika Maulid Nabi? Kalian tahu siapa? Iblis laknatullah. Silakan beli kitab judulnya Bidayatul Nihayah, atau beli kitab Tafsir Ibnu Katsir, atau lihat kitab Hilyatul Awliya. Disebutkan sama kita ini. Itu dilarang. Di sana disebutkan ternyata iblis pernah menangis pada 4 tempat. Inna iblis ranna arba'urana. Sesungguhnya iblis itu pernah teriak, pernah mengkik, pernah histeris menangis pada 4 tempat. 1, kapan? Waranatan hina dunia, ketika iblis terlaknat. Pertama kali jadi anak Allah, iblis menangis, teriak dia. Yang kedua, waranatan hina uhdita, ketika dia keluar dari surga, diusir Allah. Bahasa Inggrisnya diswingke. Ada orang Inggris dari surga diswingke, iblis menangis. Yang ketiga, kata Nabi, hina wulidan Nabi, ketika iblis mendengar Nabi Muhammad dilahirkan, iblis teriak. Berarti yang suka teriak lihat orang merayakan Maulid Nabi keturunan siapa? Jangan-jangan ada sifat iblis dalam otaknya. Betul? Orang merayakan dia yang kepanasan. Bagi kami tidak masalah kalian kamu merayakan Maulid Nabi, tidak apa-apa. Tapi jangan jadi penghalang bagi kami. Tinggal nanti kita lihat saja di akhirat siapa yang lebih dekat dengan Nabi. Betul? Betul? Dan yang keempat, iblis menangis kapan? Hina unzilat bi Fatihatil Kitab, ketika mendengar surah Al-Fatihah akan diturunkan. Maka baru mau diturunkan itu iblis nangis. Lalu bayangkan bagaimana kalau sering dibaca. Tapi Wahabi tidak paham. Setiap ada imam sholat langsung Al-Fatihah. Bid'ah tidak ada di zaman Nabi. Oh, selama ada dalilnya itu bukan bid'ah. Al-Fatihah itu mau turun saja iblis nangis. Apalagi kalau sering dibaca berempat. Betul. Bapak Ibu, saya paling sebel ya orang-orang ini seolah-olah pintu surga mendekatkan dia. Betul. Saya pernah menyium Al-Quran.
Saya cium orang. Tiba-tiba ada yang teriak, bid'ah, tidak ada kitabnya, tidak ada ulama-ulama hebat dahulu yang memulaikannya. Udah ini, saya tanya siapa? Kamu belajar dari mana? Dia sebutkanlah nama gurunya, Doktor Fulan bin Fulan. Saya bilang sih, kamu tanya guru itu yang namanya si doktor itu, yang alumni dari Madinah, dia itu teman saya di Jakarta. Kata saya jam ini depan sama saya, kamu baru mulai sudah berani. Guru saja saya tantangnya berani. Ketika guru mengkafirkan ibu Nabi, saya WA dari handphone saya telepon dia, tidak diangkat. Saya hadirkan dalam bukunya, saya tantang guru di mana. Dia langsung blok WA saya. Lalu saya datangilah restorannya. Kalimat pertamanya dia bilang apa? Habib Al-Habsyi, kita itu saudara. Saya punya nenek itu, makanya Al-Habsyi loh. Berlimpah. Tahu kalau dia sudah ngomong begitu berarti apa? Sudah takut, belum? Bapak Ibu, saya hadirkan dalilnya. Nih, kalau ada yang suka mengatakan Iya Quran, nggak ada kitabnya, Bapak Ibu beli kitab judulnya Wafaul Wafa di Akhbar dari Mustafa. Di sana disebutkan ulama-ulama besar di Arab itu sebelum gurunya menyebutkan jawaz takdir al-mushaf, dibolehkan mencium salah satunya Al-Quran, kemudian makam-makam orang soleh, dan termasuk mencium batu nisan, Nabi dan Hajarul Aswad. Kenapa? Karena bentuk mengagungkan sesuatu yang mulia. Betul? Saya nyiram kuburan. Lagi-lagi mereka bilang bid'ah, bid'ah. Ini yang ngomong lagi-lagi S3 doktor, tamatan Madinah. Ada videonya, buka YouTube, namanya Khalid Basalam. Nah, sebutkan saya. Buka itu. Tidak ada kitabnya, tidak ada Nabi pernah menyiram kuburan. Masya Allah. Maksud saya, kalau nggak mau ngamalin ya diam aja. Tapi jangan nyalain kita yang ngamalin. Benar nggak sih katanya nyiram kuburan, kata si Khalid Basalam, nggak ada kitab dan anjurannya. Saya hadirkan kitabnya, ada di rumah saya. Judul kitabnya Nihayatul Zain, karya Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani, imam besar Masjidil Haram sebelum dia gurunya belajar di Mekah. Imam Nawawi, ulama kelahiran Nusantara, ulama-ulama Indonesia yang tetap di Arab, Abdus Somad Al-Falbani, betul? Syekh Al-Fadani, betul? Al-Minangkabawi, An-Nawawi Al-Bantani, dan masih banyak lagi. Bukunya banyak sampai saya hafal halamannya, halaman 150. Mana dalilnya boleh menyiram kuburan? Berangkat dari hadis Nabi. Nabi pernah ziarah ke makam anaknya yang bernama Ibrahim. Begitu ziarah, Nabi rasya menyiram kuburnya. Bukan cuma menyiram kubur anaknya, wa wada'a alaihil hasba. Nabi kumpulkan butiran-butiran batu kerikil, ngasih tanda kalau ini kuburan anaknya. Itulah kiasnya, kuburan dikasih tanda batu nisan. Di buku itu sampai disebutkan Ustaz, wa yundabu rasyal qabr bima'in barid, disunnahkan menyiram kuburan dengan air dingin. Wala ba'sa biqalilin bima'in wadi, gak apa-apa sekali-kali nyiram kuburan itu pakai air kembang. Kadang-kadang saya mau tanya, air kembang wangi gak? Apa manfaatnya buat si ahli kubur? Kalau disiram pakai air kembang, fa innal malaikatu tuhibbu raihatat thayyibah. Di buku disebutkan malaikat itu paling
buat si mayitnya. Betul? Itu juga dalil kenapa orang kalau Maulid Nabi masang apa itu? Bunga apa? Dipasang kali, dikasih bunga-bunga. Mancing datangnya malaikat. Karena malaikat itu senang dengan yang harum-harum. Kalau malaikat ngumpul, aminnya Bapak Ibu, doanya kita, malaikat yang ikut mengangkatnya di hadapan Allah. Makanya berapa banyak orang keluar dari majelis maulid, doanya diijabah. Kenapa? Allah hadirkan makhluk lain namanya malaikat yang akan membantu mengangkat doanya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, lihat kita naruh tanaman di kuburan, yang ribut dia. Padahal yang kita colok kuburan keluarga kita. Kita nggak nyolok kuburan keluarga dia, tapi yang teriak-teriak malah si wahai. Bid'ah, bid'ah, gak boleh kuburan ditaruh tanaman tumbuhan. Bid'ah. Dempak. Kita nggak nyucuk kuburan dia. Dia yang kepanasan. Tidak ada kitabnya, tidak ada dalilnya. Bapak Ibu, nanti kapan-kapan datang di sini kita teladani semua kebodohan mereka. Malah ini sebagian saya butuhkan. Kalau terkait tentang hukum bolehnya meletakkan tanaman tumbuhan di kuburan, silakan beli kitab judulnya I'anatul Talibin, jilid kedua, halaman 119, karya ulama terkenal Ad-Dimyati. Anak-anak, dari mana dalilnya? Saya sampaikan cerita malam ini. Mohon maaf Pak, Maulid Nabi bukan soal cerita hari lahir, tapi semua yang ada hubungan dengan Nabi. Betul? Anak-anak, Nabi pernah berjalan lalu melewati dua kuburan. Tiba-tiba Nabi berhenti. Lagi asik-asik berjalan, Nabi berhenti di hadapan dua kuburan. Tiba-tiba Nabi mengeluarkan pedangnya, lalu memotong salah satu pelepah kurma. Lalu Nabi bagi dua pelepah kurmanya, sikok bagi dua. Potongan separuh Nabi tancapkan di kuburan yang satu. Potongan kedua Nabi tancapkan di kuburan yang kedua. Melihat apa yang dilakukan Nabi, semua para sahabat tercengang lalu bertanya kepada Nabi. Anak-anak, sahabat bertanya, bahasa Inggrisnya bertakon. Ya Rasul, apa yang sudah kau lakukan ya Rasul? Kata Nabi, aku kesian loh lihat dua mayit yang ada dalam kubur ini. Kesian kenapa? Lagi disiksa oleh Allah. Padahal dia disiksa bukan karena dosa besar, dosa kecil. Dosa apa ya Rasul? Yang pertama, mayit di kuburan pertama itu waktu hidup di dunia suka namimah, ngadu domba. Yang kedua ya Rasul, mayit yang kedua itu waktu hidup di dunia kalau dia pipis suka nggak bersih istilahnya. Anak-anak dengerin, mulai sekarang hati-hati pipis sembarangan. Anak sekarang ini Pak bukan cuma pipis sembarangan. Saya pernah lihat main tembak-tembakan pakai pipis. Itu pernah saya. Ada tawa kecil pengalaman. Main pipis perang-perangan pakai pipis. Anak-anak, jangan pipis sembarangan. Orang yang nggak bersih istinjanya diasap di kubur. Kata Nabi, aku kesian, aku ambil pelepah kurma, aku tancapkan di kuburnya.
Nabi jamin la'allahu ayyukhaffifa anhuma malam yang basah. Kata Nabi, selama pelepah kurma ini masih basah, maka dia akan meringankan siksa si mayit di dalamnya. Kalau basah berarti hidup. Kalau hidup, pohonnya terus bergoyang. Setiap goyangan pohon mereka bertasbih dan manfaatnya si mayit yang memanen hasilnya. Tapi kalau sudah kering berarti mati. Itulah dalilnya disunahkan kuburan ditanam tumbuhan namanya kurma. Tapi karena susah bawa kurma dari Arab, kalaupun dibawa nggak mungkin nunggu, maka dihiaskan dengan tanaman lainnya. Yang penting dia bisa hidup, karena yang hidup akan terus bertasbih di hadapan Allah. Sampai di sini Allah. Zaman Nabi gak pernah ada. Bapak Ibu, dulu di pondok saya belajar satu ilmu namanya usul fiqh. Dalam ilmu usul fiqh ada istilah tarkun nabi di af'alin minal af'al laisa dalilan ala hurmati. Segala sesuatu yang tidak pernah dilakukan Nabi bukan berarti sesuatu itu dengan mudah hukumnya lantas jadi haram. Anak-anak kita buktikan. Saya mau tanya jawab kompak. Anak-anak zaman Nabi makan pakai apa? Kompak pakai tangan. Adakah zaman Nabi sendok? Garpu? Apalagi sumpit? Saya tidak menemukan riwayatnya ada sumpit zaman Nabi. Lalu sekarang ada sendok, ada garpu, ada sumpit. Masa yang tidak pernah ada di zaman Nabi seperti sendok dan sumpit, Nabi tidak pernah pakai, lalu sendok dan sumpit hukumnya jadi haram? Ini menunjukkan kebodohan mereka dalam memahami ilmu. Betul? Itu jadi haram kecuali bahan yang membuat sendok dari unsur yang haram. Saya kasih contoh lagi. Bapak Ibu, Nabi dulu kalau makan lesehan. Zaman Nabi mana ada meja? Tidak ada. Mana ada meja budak, meja panjang. Nabi bikin timbar, detik-detik terakhir sebelum wafat itu pun dibuatkan para sahabat. Tidak ada meja. Sekarang kita makan di rumah, di restoran, pakai meja. Apakah yang tidak dipakai Nabi, yang tidak ada di zaman Nabi, namanya meja, hukumnya lantas jadi haram? Bukan begitu menimbulkan ilmu. Paham? Itu ustaz-ustaz Wahabi mereka ceramah pakai meja. Betul? Pakai meja. Di Saudi sana mejanya bagus, langsung ada kursi. Betul? Bapak Ibu, saya kasih contoh ini. Ada yang coba meles. Habis-habis itu kan contoh yang berhubungan tentang dunia. Maksud kali yang berhubungan dengan ibadah. Yang Nabi tidak lakukan, tidak boleh kita lakukannya. Baik, saya kasih contoh yang berhubungan dengan ibadah. Bapak Ibu, saya mau tanya, zakat fitrah ibadah bukan? Apakah di zaman Nabi ada beras? Zakat fitrah itu pakai kurma. Sekarang pakai beras. Apakah ini lantas jadi haram? Betul? Kalau menunggu kurma, kapan ibadah fitrah ini akan terlaksana? Betul? Bapak Ibu, zaman Nabi yang namanya Quran belum tersusun, yang namanya hadis belum ada terdibukukan, belum ada hadis sahih, hadis hasan, belum ada. Apakah itu jadi bid'ah dan haram? Betul? Bapak
coba main-main ke Mekah, itu sekarang Safa Marwah bertingkat loh. Sakit Safa Marwah bertingkat. Ibu kalau lempar jumroh, sekarang lempar jumroh pun bertingkat, pakai lift. Yang ketiga dia zaman Nabi mana ada imamnya pakai mikrofon, betul? Masjidil Haram pakai mikrofon. Lihat masjidnya, zaman Nabi tidak ada sajadahnya pakai sholat. Nabi kalau sholat sampai debu menempel di kakinya, tidak ada keramik, tidak ada sholat. Itu menempel dengan ibadah, betul? Maka sekali lagi Bapak Ibu percayalah, amalan yang diajarkan guru-guru kita sebelumnya sudah berlandaskan dalil semuanya. Alhamdulillah. Sallallahu Mana dalilnya boleh bertawasul dengan kebaikan? Anak-anak, ada cerita Nabi cerita 3 pemuda yang terjebak dalam gua. Kenapa mereka selamat dari terkubur dalam gua? Kenapa mereka selamat? Karena mereka bertawasul. Kenapa doanya dijawab? Karena mereka menyebut-nyebut kebaikan mereka bertiga sebelumnya. Di antara mereka masing-masing berkata, "Ya Allah, aku dulu pernah begini-begini. Kalau seandainya ada kebaikan dari apa yang aku lakukan dahulu, jadikan ini membuat doaku diijabah. Bukakan pintu gua pintu yang terbuka." Karena menyebut-nyebut kebaikan. Maka Bapak Ibu yang berinfak malam ini, sebut kebaikannya, sebutkan dalam hati, "Ya Allah, dari sedekahku malam ini, kalau ada kebaikannya sekecil apapun, jadikan ini keberkahan bagiku dan keluargaku." Berkah insya Allah. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa pasang niat. Niat apa Habib? Niatkan, ya Allah, aku dulu kepengen jadi ulama besar, tapi tidak kesampaian. Ya Allah, kalau bisa lewat infakku lahirkan anak cucuku jadi ulama besar. Insya Allah. Saya mulai dari diri saya. Lihat, Bismillah. Niat apa lagi Habib? Niatkan begini, ya Allah, aku dulu punya cita-cita kepengen jadi penghafal Quran, tapi tak kesampaian. Ya Allah, sekarang usiaku sudah tua. Jangankan menghafal Al-Quran, nama cucu saja lupa. Ya Allah, ya Allah, hari ini aku berinfak, jadikan anak cucuku ada yang jadi penghafal Quran. Berkah insya Allah. Saya mulai dari diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Berduit ya. Dasar bocah. Kiri-kiri yang selawat, mudah-mudahan infak malam ini berkah Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan yang berinfak, Allah berkahi hartanya. Amin. Allah berkahi usahanya. Amin. Allah berkahi keluarganya. Amin. Allah jadikan anak cucunya jadi anak yang saleh dan salehah. Amin. Ya Rabbal
duduk yang manis, saya sudah melihat ada beberapa anak yang akan dapat hadiah dari saya. Yang duduk manis, menyimak, gak ke temannya, nanti dapat hadiah Quran. Buatan komunitas Rio Indonesia Manis. Ada terjemahannya, bahannya anti layak, anti basah, mewah bentuk Qurannya. Plus saya kasih tanda tangan asli dari saya. Tapi kalau berisik, ganggu teman kanan kirinya, nanti kita panggil ke depan, kasih hukuman minimal baca surah pendek Al-Baqarah. Duduk yang manis, nanti saya pilih siapa yang berhak dapat hadiah. Insya Allah. Bapak Ibu, saya mohon izin dulu dengan segala kerendahan hati saya. Malam ini sebenarnya saya sedang tidak sehat, tidak fit, badan saya di sini, tapi hati dan pikiran saya sedang berada di rumah sakit Siti Fatimah. Hari ini ayah saya masih dirawat di rumah sakit Siti Fatimah dan saat ini kondisinya sedang kritis. Ikhtiar tetap saya jalan. Hasil akhir saya serahkan kepada Allah. Kabar terakhir saya dapat dari dokter tadi, Habib, jangan jauh-jauh lagi. Kasih tahu adik-adik dan keluarga, jangan ditinggalkan, jangan jauh-jauh. Saya sudah paham bahasa dokter ini, karena melihat kondisi ayah saya terus turun. Sekarang sudah ditambah berbagai macam alat di badannya, makan sudah lewat selang, badan sudah nampak kurus. Tapi saya tetap ingin mengetuk pintu keagungan Allah. Saya tidak akan pernah bosan. Dimanapun saya tausiah, saya minta keikhlasan para jamaah. Kita hadiahkan surah Al-Fatihah. Kita niatkan buat ayah ibu kita yang sakit semua, keluarga-keluarga kita, dan segala kemuliaan mukjizat surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya. Saya yakin di depan saya ini ada orang-orang yang aminnya diijabah Allah. Saya yakin di depan saya masih banyak orang-orang yang lebih mulia dari saya. Jangan pernah sungkan meminta doa dari siapapun, karena kita tidak tahu dari mulut siapa amin diijabah Allah. Mungkin dari mulut orang yang miskin tapi dia kaya di sisi Allah, atau dari mulut orang yang kecil di depan kita tapi dia besar posisinya di hadapan Allah, atau dari mulut orang yang jelek fisiknya di hadapan kita tapi hakikatnya dia menawan indah di hadapan Allah Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi saya mohon keikhlasannya. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah bi niyyati syifa was-sihah wal-quwwah wa tulil umur fi ta'atillah wa yukhtif lahu bil husna. Sebutkan nama orang tua kita masing-masing. Allah yashfi mardana wa mardal muslimin wa marda abaina wa ummahatina. Ishfi anta syafi la shifaan illa shifauka, shifaan la yughadiru saqama. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa wa rahmatun lil mu'minin. Bihadis Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa bihadis Sayyidatuna Khadijah wa bihadis Sayyidatuna Fatimah wa bihadis Sayyidatuna Aisyah wa bihadis jami' sahabah والصالحين والأخطار أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها بحقهم وبحق حسناتهم. أن الله يتقبل ما نوى في قلوبنا وما نوى في قلوبكم. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم semuanya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Bapak Ibu yang saya muliakan, demi Allah kita akan sadar betapa mahal ibu dan ayah bagi kita nanti ketika jenazah mereka terbalik di hadapan kita. Kita akan sadar mereka mahal setelah wafat. Maka malam ini lewat majlis maulid ini saya titipkan pesan singkat: birru aba'akum tabirrukum abna'akum. Nabi pernah ngasih rumus, Pak. Kata Nabi, berbaktilah kepada ayah ibumu, maka Allah jadikan anakmu pasti berbakti kepada. Jangan mimpi anak kita akan berbakti kepada kita kalau kita tidak mengawali bakti dulu kepada orang tua kita. Jangan mimpi anak akan ngurusin kita kalau kita nggak pernah ngurusin ayah ibu kita. Jangan berhayal anak akan membahagiakan kita kalau kita sering menyusahkan ayah ibu kita. Kalau mau tahu besok panen apa, tanya hari ini sudah nanam apa. Betul? Jangan mimpi besok panen padi kalau hari ini yang ditanam cuma rumput ilalang saja. Bapak Ibu, dulu ada seorang sahabat datang melapor kepada Nabi. Iya Rasul, iya, ayahku itu mencuri hartaku ya Rasul. Terus marahin dia ya Rasul. Mendengar itu kata Rasul, kesini kan, bukan ayahnya yang ditegur, dia yang malah dimarahin Nabi. Apa kata Nabi? Pulang kamu, anta wa maluka li abika, dirimu, hartamu, nyawamu milik ayah ibu. Bapak Ibu, jangankan harta, nyawa kita tidak akan pernah bisa menembus membayar jasa ayah ibu kita. Maka hari ini anak-anakku saya titipkan pesan. Anak yang durhaka dengan ayah ibunya harap mencium bau syurga Allah. Bukan saya yang ngomong, Nabi. Kata Nabi, syurga itu punya bau harum yang sangat menyengat. Saking harumnya, jarak 500 tahun perjalanan akhirat bisa tercium. 500 tahun waktu akhirat, 500 tahun waktu dunia, akhirat setengah hari saja. Lalu bagaimana dengan 500 tahun waktu akhirat? Bau syurga bisa tercium saking harumnya. Tapi sayang, kata Nabi, seribu sayang, ada dua orang jangankan masuk ke dalam syurga, mencium baunya diharamkan Allah. Salah satunya anak yang durhaka dengan orang tuanya. Bapak Ibu, anak yang durhaka dengan orang tua mimpi bisa melihat wajah Rasulullah. Anak yang durhaka dengan ayah ibunya mimpi dapat syafaat Nabi. Karena Nabi pernah bersumpah, anak balighun mimman lam yu'addi haqqa walidayhi. Kata Nabi, aku Muhammad berlepas tangan dari anak-anak yang tidak memberikan haknya kepada ayah ibunya. Atau dengan kata lain, anak durhaka, Nabi gak mau jadi juru penyelamatnya. Kalau Nabi sudah angkat tangan mau cari syafaat dari siapa lagi, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, mereka memohon syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu. Maka istighfar kepada Allah. Kalau yang hadir malam ini ada yang pernah durhaka dengan ayah ibunya, astagfirullah. Saya sudah keliling Indonesia, macam-macam kejadian yang saya temukan. Di antaranya kejadian di Jambi. Ada sebuah kota kecil muara tebu, 5 jam naik mobil menuju ke sana.
Sesampai di sana saya melihat ada kejadian seorang anak remaja mengunci ibunya di kandang kambing. Dia tidur di tempat yang bagus, ibunya dibiarkan tidur di kandang kambing. Saya langsung menyimpulkan dalam tulisan buku saya, pantas Indonesia sering betul banyak musibahnya. Jangan-jangan pintu masuk musibah adalah sudah banyak kacang lupa dengan kulitnya. Kejadian kedua, ketika saya ke Brebes, ada anak usia masih 12 tahun, mukulin ibu kandungnya sampai babak belur hanya karena perkara sepele, ibunya terlambat nganterin makanan buat dirinya. Tidak cukup sampai di situ, dia ambil gantungan baju, dia pukul ibunya, sobek bibir ibunya. Saya kembali menangis menulis dalam catatan buku saya, pantas Allah marah dengan Indonesia, banyak malapetakannya. Jawabannya, banyak anak jadi majikan bagi ayah ibunya. Kejadian ketiga lebih memalukan dan memilukan di Jawa. Ada seorang ibu sudah tua, janda, wanita soleha, masih mau bekerja jadi kuli di tengah sawah. Siang panas terik matahari menyengat, ia tahankan demi mencari sesuap nasi bagi anaknya. Tapi sayang tidak ada seorang anaknya yang mau membantu jihad ibunya dalam mencari nafkah. Ketika ibunya tengah bertani, masuk anak laki-lakinya membawa parang di tangannya, memaksa minta uang 500.000 dari sang ibu. Ibunya nggak punya uang, dia kejar ibunya pakai parang, lalu berlari sang ibu ketakutan ingin menyelamatkan nyawanya, terjatuh di tengah sawah. Apa yang terjadi? Dia tebas lehernya, terpisah kepala dengan lehernya, hanya gara-gara uang senilai 500.000 saja. Saya makin mantap menyimpulkan dalam tulisan saya, pantas Indonesia banyak musibah, mulai dari tsunami, banjir bandang, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, angin puting beliung, likuifasi. Jawabannya jangan-jangan di negeri ini sudah banyak anak durhaka dengan ayah ibunya. Sampai detik ini saya belum pernah menemukan dalam Al-Quran ada satu ayat. Sampai detik ini saya belum pernah membaca dalam satu kitab hadis manapun ada satu riwayat menyebutkan bahwa ada anak setan tega menyembelih leher ibunya. Sebejat-bejat anak setan, sejahat-jahat anak setan, jangankan menyembelih, durhaka saja tidak ada riwayatnya. Tapi anak manusia, jangankan durhaka, membunuh pun ada. Jangan-jangan manusia sekarang lebih gila daripada setan. Jangan-jangan setan sudah takut lihat gerak-gerik manusia. Jangan-jangan saking takutnya setan lihat manusia. Ada setan yang berdoa begini, ya Allah, aku berlindung dari godaan manusia yang terkutuk. Istighfar kepada Allah. Astagfirullah. Bapak Ibu yang saya muliakan, demi Allah, apapun kesuksesan yang sudah kita dapatkan bukan karena kehebatan kita. Kalau ada yang berani bilang saya bisa begini karena saya, itu kebohongan besar dalam hidupnya. Anak-anak, apapun kenikmatan yang kau rasakan ke depan, kamu dapatkan karena dua. Satu, ridho Allah Tuhanmu. Dua, ridho yang keluar dari mulut ayah ibu. Bukankah kata Nabi, kalau orang tua ridho, Allah ridho. Kalau orang tua murka, Allah murka. Betul? Bapak Ibu, saya bisa duduk di kursi ini, saya bisa berceramah keliling Indonesia. Sekali lagi bukan karena saya, bukan. Malam ini saya bongkar kenapa saya belum siap kehilangan ayah saya. Kenapa saya sangat sayang dengan ayah saya yang saat ini sedang terbaring di rumah sakit. Ayah saya lah yang menanam benih kebaikan membuat saya bisa jadi ulama.
Anak-anak, dulu saya mencintai ulama besar di kota Palembang ini. Pimpinan pondok pesantren Ayat, alim orangnya. Saya bercita-cita ini jadi seperti beliau, bisa berdakwah kemana-mana sampai ke luar negeri. Saya ingin menuntut ilmu dengan beliau. Lalu lagi asyik-asyiknya saya belajar, tiba-tiba beliau diuji Allah kena penyakit ginjal. Mau gak mau sering cuci darah. Kalau sudah cuci darah lemes, kalau gak cuci darah lemes, gak bisa berdakwah. Kami akhirnya gak dapat ilmu. Akhirnya mau gak mau harus cuci darah. Lama-lama cuci darah mahal. Guru kami gak punya uang. Akhirnya kata dokter, dia gak cuci darah, cari donor ginjal. Begitu nyari donor ginjal, ternyata ginjal harganya lebih mahal. Guru kami bercerita, doakan saya biar saya bisa bermanfaat terus, bisa mengajar kalian. Doakan biar saya bisa menemukan donor ginjal. Saya ingat betul omongan guru saya. Lalu saya pulang ke rumah, saya cerita dengan ayah saya. Ayah, kasihan guru kena penyakit ginjal, padahal Ahmad lagi kepengen belajar dengan guru. Ayah doakan guru biar sehat, biar Ahmad bisa banyak menuntut ilmu dari guru. Guru butuh donor ginjal. Mendengar itu, ayah saya senyum, gak banyak ngomong. Besok ayah saya menemui guru saya, sekaligus mengantarkan saya pulang ke pondok. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Diam-diam tanpa sepengetahuan saya, ayah saya mendonorkan ginjalnya gratis buat ulama besar ini. Gratis, Pak. Singkat cerita, operasi di rumah sakit Cito berhasil. Guru saya memakai ginjal ayah saya sampai 8 tahun ke depan. Ayah saya ginjalnya tinggal 1. 8 tahun saya bisa menuntut ilmu banyak dari guru saya. Tapi detik-detik terakhir Pak, ketika guru saya akan meninggal dunia, saya dipanggil guru saya. Guru saya membongkar sebuah rahasia besar yang selama 8 tahun dia sembunyikan di dalam hatinya. Guru saya berkata, Ahmad, kesini saya. Kamu tahu gak siapa yang siap mati mendonorkan ginjal kepada saya? Saya pun menjawab, tahu guru, ayahnya Ahmad. Kamu tahu kenapa ayahmu mau mati demi keselamatanku? Tahu guru, ayahnya Ahmad bukan ulama, tapi ayahnya Ahmad mencintai ulama, siap mati demi ulama. Betul, ayahmu hebat, cinta dengan ulama. Tapi saya kasih tahu kamu hari ini, nah ayahmu sedang menyembunyikan ada satu cinta lagi di hatinya yang dia sembunyikan dari anaknya. Dia cinta dengan kamu, nak. Dia cinta dengan kamu. Ketika saya tanya ayahmu, berapa harga ginjal ini harus aku bayar? Sebutkan harganya. Ayahmu menangis sambil berkata, jangan bayar pakai uang guru. Kalau pakai uang pasti akan habis. Tolong bayar pakai doa saja. Doa untuk siapa? Untuk kamu? Bukan. Tolong doa buat anak saya Ahmad yang lagi semangat belajar dari guru, yang sedang semangat menimba ilmu dari guru. Guru, tolong ginjalku, nyawaku, bayar dari keberkahan buat anakku. Kalau aku nggak bisa jadi ulama, mudah-mudahan dia jadi ulama, mudah-mudahan dia bisa berdakwah, bisa menuai hasil kebaikan yang akan aku nikmati di alam bangsaku. Guru, setiap malam kalau guru mengangkat tangan, sebutkan nama Ahmad, dia jadi ulama. Mendengar itu saya menangis, Pak. Saya pulang ke rumah, saya peluk ayah saya, ayah, kenapa ayah tak jujur? Kalau dulu ayah korbankan ginjal demi keberkahan Ahmad, demi hidup Ahmad ke depan. Ayah saya tersenyum lalu berkata, nah, biarkan pengorbanan orang tuamu. Kamu dengar bukan dari mulutnya, tapi kamu akan dapatkan itu dari mulut orang-orang yang ada di sekelilingnya. Maka sekali lagi Bapak Ibu, demi Allah kita bisa begini pasti karena kebaikan yang ditanam orang tua kita. Dari mana kita bisa makan buah durian padahal kita tidak pernah menanam pohonnya? Betul? Sallallahu
akhir. Boleh minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, begini gaya minum Nabi. Saya nggak pernah menemukan Nabi minum gaya seleweng. Ngambil botol, Nabi minum gaya budi. Itu gaya Fir'aun. Anak-anak, mulai dari sini praktekkan. Mau sehat, panjang umur, minum gaya Nabi. Ibarat diselidiki. Apa dalilnya? Karena Nabi yatanafas bisyurbi talata. Nabi kalau minum tak selalu 3 tegukan, selalu 3 kali narik nafas. Minumnya 3 kali narik nafas. Anak-anak jangan lupa praktekkan nantinya. Insya Allah. Emang beda kalau minumannya terasa sehat. Bismillah. Minumannya enak, terasa berkah. Merek apa sih? Masuk Pak Eko. Anak-anak kalau lihat ada minuman botolnya hijau, tulisannya Ajwa, beli, minum, syiarkan. Ini minuman tersehat nomor 1 setelah Zam-Zam. Minuman ini didesain Zam-Zam. 1 menit ke depan kami buktikan. Dia akan siapkan sih. Minuman ini sudah mengalahkan 30 merek minuman. Air kangen saya kalah, apalagi tak kangen. Saya lihat semuanya sudah hijau hari. Jangan ada yang tersisa mau pulang. Ini bukan sempalan air. Kita buktikan. Minuman ini sudah mengalahkan semua merek minuman di Indonesia. Evian, Equil, Clio, Fiji, Nestle, apalagi Bin, Aqua. Apalagi yang itu yang iklannya ada manis-manisnya. Ajwa minuman berkah. 1, karena dimakamkan punah di setiap mata air yang ditemukan. 2, setiap kami bikin pabrik produksinya dengan Quran. Anak-anak di Jepang kalian selidiki. 2 botol minuman disiapkan di Jepang. Botol pertama mereka buka tutupnya, mereka dengarkan musik kristal yang hancur berantakan. Botol kedua mereka buka tutupnya, mereka dengarkan Al-Quran, zikir, salawat dan doa. Orang Jepang terheran-heran, minumannya kristalnya langsung indah dan menawan. Berapa banyak yang minum air ajwa, kista, minum, keputihan, kolesterol, ampian dan lain sebagainya disembuhkan Allah. Percayalah janji Nabi, obati penyakitmu dengan Al-Quran. Percayalah dengan firman Allah, wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifa wa rahmatul lil mu'minin. Quran jadi obat, jadi rahmat bagi orang mukmin. Sekarang lihat ke depan. Anak-anak lihat ke depan. Bapak Ibu bantu doa dong. Saat ini saya sedang berjihad. Jihad yang paling penting itu jihad ekonomi. Sebelum kita teteskan, saya ingin titipkan pesan. Indonesia ini mayoritas Muslim loh. Nomor 1 terbanyak sedunia. Jumlahnya 200 juta, tinggal 230 juta. Tapi kenapa ekonomi kita dikuasai asing dan ASEAN? Jangan jadi penonton di lapangan sendiri. Jangan lagi mau jadi tamu di rumah kita sendiri. Bapak Ibu, 80% minuman di Indonesia dikuasai perusahaan raksasa milik Yahudi dengan berbagai macam mereknya. Yahudi kalau bikin perusahaan untungnya buat Israel. Kalau nyampe Israel dia beli senjata, dia bunuh saudara kita di Palestina. Siapa pemerintah besar minuman Yahudi? Majelis Taklim kita. Apakah terluka hati Nabi lihat kita? Apakah sedih Nabi lihat kebodohan kita? Masa yang ceramah ustadznya, yang hadir jamaahnya, acara di masjidnya, kok Yahudi ngambil manfaatnya?
dan nampaknya dia pakai membantai saudara kita di Palestina, berarti kita ikut dalam kejahatan mereka. Maka saya minta tolong DKI Masjid mulai malam ini, apapun acara-acara agama di masjid ini, bantu kami berjihad. Harapkan produk Yahudi masuk ke masjid. Kita mulai dari minuman. Kalau berhasil kita naik ke produk-produk lainnya. Takbir. Silakan beli minuman di kaum muslimin, masih banyak. Bapak Ibu keluar dari masjid ini, saya sendiri pesan, mau makan minum, makanlah dulu di restoran milik kaum muslimin. Mau belanja, belanjalah dulu di warung-warung milik orang Islam. Kalau pedagang kita sukses, zakatnya nambah, sedekahnya otomatis naik. Syiar agama yang makin semangat di mana-mana. Sudah-sudahlah memperkaya lawan-lawan kita. Mereka ambil untung dari kita, mereka hancurkan agama kita. Takbir. Allah. Saya enggak menyuruh ibu merampas jaringan mereka. Saya cuma ingin mengembalikan jaringan kita dari kita untuk kita. Dan doakan Pak, saya bikin perusahaan air minum ini, untungnya kita kirim buat Palestina. Jihad jangan pakai otot, pakai otak. Mereka bikin musik, kalian lawan dengan nasyid. Mereka bikin film yang gak bagus, kalian bikin film-film dakwah. Mereka bikin produk untuk Israel, lawan dengan produk untungnya kirim buat Palestina. Sekarang kita lawan minuman mereka dengan minuman Ajwa. Kita teteskan betadin beberapa tetes. Nanti kita aduk. Ngaduknya jangan pakai sendok besi, zat besi merusak kandungan air. Pakai plastik atau sedot. Bapak Ibu, rahasia sehat Nabi ternyata bukan banyak makan. Nabi banyak mengkonsumsi cairan minuman. Untuk sehat bukan jaga makan, tapi jaga minuman apa yang masuk ke badan. Karena tubuh kita lebih banyak butuh air daripada makan. Lihat airnya berubah dari bening menjadi kuning. Kuning bahasa Arabnya asfar, bahasa Inggrisnya yellow, bahasa Jepangnya buta. Sekarang kita lawan dengan minuman milik kaum muslimin. Ngambil berkah nama kurma Nabi di Madinah, Ajwa. Apapun yang dihubungkan dengan Nabi pasti berkah menghampiri. Nama dari Nabi enak disebut, enak didengar. Ajwa, Ajwa bisa disingkat ajaib water. Lihat, anak-anak kalau minum Ajwa membersihkan kotoran dalam perut. Perut kita kotor Bapak Ibu, penyakit berasal dari perut. Betul? Lihat. Takbir. Bapak-bapak yang suka merokok, maafkan saya. Nikotin nempel di paru-paru. Samping mati ada hilang. Cara menghilangkannya minum zam-zam. Tidak ada zam-zam, minum Ajwa. Ibu-ibu kalau datang haid selalu diawali sakit pinggang, betul? Sakit perut, nanti minum Ajwa. Tidak ada sakit pinggang dan sakit perut lagi. Ibu-ibu kalau datang haid, darah haid kotor kan? Biasanya berhenti 6 hari, kadang-kadang 10 hari, kadang-kadang 11 hari. Bapak-bapak berapa hari Pak? Nanti ganti minumnya ya, minum Ajwa. 4 hari darah kotor langsung berhenti. Anak-anak, sekarang tes yang terakhir. Lihat ke depan, lihat ke depan. Kalau tadi pakai cairan, sekarang kita menggunakan makanan. Saya pilih makanan murah meriah, kesukaan anak-anak kita. Padahal ini sangat berbahaya. Mie instan apapun berbahaya. 80% makanan di luar mengandung kimia, pengawet, formalin. Orang zaman dulu, kenapa panjang-panjang umurnya, masa mudanya gak pernah sembarang makannya. Orang sekarang muda-muda sudah kena kanker, tidak sedikit meninggal dunia karena makanannya yang membunuh. Adik perempuan saya wafat masih muda, 28 tahun, kena kanker payudara. Kenapa? Suka makan mie. Sekarang lihat ke depan, lihat ke depan.
Ini gambaran perut yang sehat dan tidak. Anak-anak kita angkat lima yang berwarna biru. Inilah perut yang tidak sehat. Ini baru 1 sendok Pak. Ini masuk ke perut anak kita